Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 1-5. Saya baca ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jangan menghakimi. Cara pandang kita terhadap seseorang memengaruhi kita dalam mendengarkannya. Ketika kita memandang seseorang hanya sebagai pembohong, maka kita akan sulit mempercayai segala yang dikatakannya. Atau apabila orang-orang yang mendengar pemberitaan Paulus tentang Injil dari sudut pandang Paulus sebagai orang yang menganiaya orang Kristen, maka mereka akan sulit untuk menerima hal yang sedang diberitakannya. Oleh karena itu, cara pandang kita terhadap seseorang sangat memengaruhi kita dalam mendengarkan apa yang disampaikannya. Sebagaimana dalam mendengarkan khotbah. Pada dasarnya khotbah yang hidup itu adalah cara hidup dari pengkhotbah itu sendiri. Tetapi apabila seorang pelayan Tuhan sedang menyampaikan firman Tuhan, kita memandangnya hanya dari cara hidupnya yang mungkin kita pernah melihatnya melakukan hal yang salah atau hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka hal tersebut dapat memengaruhi kita dalam mendengarkannya. Sebaiknya dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita murni ingin mendengar dan ingin diubahkan oleh firman Tuhan. Mengenali diri sendiri dan mengetahui apa yang sedang diperbuat adalah sangat penting. Memandang diri sendiri sebagai orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan menganggap diri selalu melakukan kebenaran dapat membuat seseorang menjadi tinggi hati atau sombong, dan menganggap orang lain selalu salah atau bahkan jadi justru hanya berusaha mencari-cari kesalahan orang lain dan hanya membenarkan diri sendiri. Paulus mendesak jemaat Korintus agar memandang dirinya, Petrus dan Apolos hanya sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan mengenai rahasia Allah. Seorang hamba melakukan apa yang disuruh tuannya. Kita harus melakukan apa yang Allah suruh. Kita lakukan di dalam firman Tuhan dan melalui Roh Kudus. Setiap hari Allah memberi kita kebutuhan dan kesempatan yang menantang kita untuk melakukan apa yang kita ketahui benar. Kita bisa tergoda untuk menghakimi sesama orang Kristen, menilai apakah mereka pengikut Kristus yang baik atau bukan. Namun hanya Allah yang mengetahui hati seseorang, dan Dia adalah satu-satunya yang berhak menghakimi. Peringatan Paulus kepada jemaat Korintus hendaknya juga memperingatkan kita. Kita harus memperhadapkan orang-orang pada dosanya, tetapi kita tidak boleh menilai siapa hamba yang lebih baik bagi Kristus. Ketika kita menilai seseorang, kita sering sekali menganggap diri kita menjadi lebih baik, dan itu adalah kesombongan. Tuhan yang menghakimi semua manusia, termasuk diri kita sendiri. Dia yang mengetahui hati setiap orang. Apakah motivasi seseorang dalam melakukan tugas panggilannya, baik sebagai hamba Tuhan atau apapun profesi seseorang, maka dia tidak punya hak untuk menghakimi sesama dengan menganggap diri lebih benar dan lebih layak daripada orang lain. Banyak hal yang tanpa kita sadari, sebenarnya kita telah jatuh ke dalam dosa dan sebenarnya kita telah tersesat. Dalam keadaan tersesat, seseorang yang terus tidak menyadari ketersesatannya, menganggap diri benar dan menganggap orang lain salah dan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, semua kita sama di hadapan Tuhan. Membutuhkan tuntunan Tuhan agar kita menyadari apa yang kita lakukan dan tidak jatuh menghakimi orang lain lebih berdosa, lebih bersalah dari kita. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, marilah dengan keikhlasan hati mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing, dan dengan kerendahan hati menganggap orang lain juga sebagai sesama yang menerima tuntunan, dan sama-sama akan menghadapi penghakiman oleh Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui iman percaya kita kepadanya, dan kita menerima pembenaran hanya oleh karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa semakin merendahkan hati kami, bahkan dalam memandang orang lain. Sekalipun mereka melakukan sesuatu yang salah, biarlah kami boleh menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan mereka, bukan untuk menghakimi mereka, tetapi memakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga orang yang berdosa itu boleh menyadari keberdosaannya, dan kami sebagai sesama yang membutuhkan pengasihan Tuhan, sebagai sesama yang sama-sama membutuhkan tuntunan Tuhan, kami selalu mau dituntun oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.